Hai para sudanas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Eternal Brotherhood yang rilis pada tahun 2024. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya dua kerajaan yang akan berperang, yang di mana kerajaan suku utara memiliki 300.000 pasukan yang dipimpin oleh seorang jenderal dengan memerintahkan semua pasukannya itu untuk segera menyerang. Sedangkan pasukan kerajaan Sichuan yang hanya memiliki 50.000 pasukan sangat terkejut melihat pasukan musuh yang sangatlah banyak. Tak lama kemudian, muncullah seseorang dari dalam tanah yang memakai hoodie bernama Xiu, yang merupakan seorang jenderal dari kerajaan Sichuan. Dan dengan kemampuannya itulah yang memiliki teknik kecepatan, ia pun mampu memenggal kepala jenderal musuh dari kerajaan suku utara dengan sangatlah mudah. Bahkan setelah itu, ia pun memasang anak panah dari markas jenderal kerajaan musuh yang menandakan mereka harus mundur dari peperangan ini. Sehingga pasukan kerajaan utara yang mengetahui hal itu pun langsung mundur dari sana, dikarenakan mereka yang menganggap kalau itu merupakan perintah dari sang jenderal. Setelah perang itu selesai, terlihat seorang wanita bernama Bai Chuan yang merupakan wakil jenderal kerajaan Sichuan langsung membangunkan jenderal mereka yang ternyata adalah Xiu. Xiu selama ini telah dianggap seorang jenderal yang lemah dan tak berguna, yang padahal ia hanya berpura-pura seperti itu agar tidak ada seorang pun yang mengetahui akan kemampuannya tersebut. Disinilah Bai Chuan datang ke sana untuk melaporkan jika pasukan musuh telah mundur dan mereka memenangkan peperangan ini. Namun ia juga tidak mengetahui alasan musuh yang pergi begitu saja dari wilayah perang. Kemudian Xiu pun keluar dari markasnya dan melihat ada seorang wanita dari kerajaan musuh yang berhasil ditangkap oleh pasukannya, yang ternyata wanita tersebut merupakan putri dari kerajaan suku utara yang bernama Kadan yang akan dibunuh oleh pasukan Xiu. Namun Xiu yang datang menghampirinya dan langsung mengajak Kadan untuk menemaninya mengobrol ke dalam markasnya agar Kadan tidak dibunuh. Singkatnya, di kerajaan Sichuan terlihat Yang Ming yang merupakan menteri pertahanan mendapatkan laporan kalau pasukan yang dipimpin oleh Xiu telah berhasil memenangkan peperangan itu. Ia yang tidak suka terhadap Xiu menganggap kalau ini merupakan rencana busuk dari Xiu yang kemungkinan telah bekerja sama dengan musuh, karena tidak mungkin pasukan musuh yang memiliki 300.000 pasukan bisa kalah dengan mudahnya. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Ming Hai untuk menyelidiki kasus ini. Sementara di sisi lain, terlihat Bai Chuan yang masih bingung akan kemenangan mereka tadi siang. Oleh karena itu, ia juga akan berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya sudah terjadi. Hingga keesokan paginya, Xiu bersama pasukannya sedang mengumpulkan seluruh barang-barang milik pasukan musuh untuk dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan akan dikirimkan kepada komandan mereka. Bahkan terlihat potongan kulit milik jenderal musuh juga dimasukkan ke dalam sana oleh Xiu, yang tidak disadari oleh pasukannya bahwa itu merupakan kulit manusia. Sampai akhirnya kotak tersebut diterima oleh sang komandan yang bernama Yin Xing, yang sekaligus merupakan gurunya Xiu, yang sangat terkejut jika di dalam kotak itu terdapat potongan kulit milik jenderal musuh, yang artinya mereka telah memenangkan peperangan ini. Sedangkan Yang Ming saat ini menemui sang raja bernama Raja Jun untuk memberitahukan kabar tentang kemenangan mereka melawan pasukan musuh. Namun di sini Yang Ming tidak memiliki etika sopan santun terhadap sang raja, dikarenakan Raja Jun ini merupakan hanya pengganti raja terdahulu yang mati terbunuh karena peperangan. Oleh karena itu, Suyin yang merupakan pengawal pribadi milik sang raja langsung menegurnya dan akan menyita pedangnya sebagai hukuman tersebut. Yang Tongling, 罚站2个时辰。记得把刀还回来。
Kemudian Xiu yang saat ini berada di kota perbatasan telah mendapatkan sebuah perintah dari Yang Ming untuk kembali ke kota kerajaan untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya tentang kemenangan mereka. Mengetahui hal itu, sesaat Xiu teringat akan kejadian di masa lalu yang dimana ia akan dihukum mati oleh Yang Ming dikarenakan tidak bisa menjaga sang raja terdahulu. Namun dikarenakan Xiu merupakan anak angkat dari raja terdahulu, hukuman itu pun dicabut dan diganti hukumannya untuk menjaga kota perbatasan. 他们真正的目的是在横，我回去，他们对。 Dengan mengetahui Xiu akan kembali ke kota kerajaan, Dilin yang merupakan pengawal milik Yang Ming langsung sangatlah terkejut mendengar hal itu. Dan bahkan ia ingin membunuhnya dengan mengatakan kalau ia memiliki sebuah dendam terhadap Xiu. Namun hal itu dihentikan oleh Yang Ming karena kedatangan Xiu ke sini atas perintahnya dan hanya untuk mengkonfirmasi kemenangan dalam perang sebelumnya. 紫川秀明天早上进。 Hingga di malam harinya Xiu bersama Bai Chuan pun telah sampai di kota kerajaan Sichuan. Namun mereka tidak langsung menemui Yang Ming dikarenakan mereka yang mengetahui kelicikannya. Sehingga mereka berdua pun singgah di sebuah penginapan. Namun ternyata di penginapan tersebut terdapat Dilin bersama pasukannya. Dikarenakan ia yang sudah mengetahui rencana Xiu yang pastinya akan datang ke tempat ini. Sehingga ia akan menangkapnya. Namun ketika mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata selama ini Dilin hanya berpura-pura ingin membunuhnya dikarenakan mereka berdua ini merupakan sahabat dari kecil. Di sini Dilin sangatlah marah terhadap Xiu karena mereka yang tahu kalau Yang Ming selama ini sangat ingin membunuhnya. Dan Xiu menjawab kalau ia rindu terhadap kota ini karena sudah hampir 7 tahun ia tidak pulang. Lalu setelah itu mereka pun kembali berpura-pura saling menyerang dan Xiu pun langsung ditangkap. Singkatnya Xiu pun dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah pintu yang sudah disediakan oleh Dilin. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali sambil mandi air hangat bersama. Bahkan ternyata Swin juga merupakan sahabatnya dan mereka bertiga pun berkumpul kembali setelah 7 tahun terakhir ini tidak bertemu. Hingga keesokan harinya terlihat Ming Hai yang terus mendesak Yang Ming untuk membawa Xiu ke pengadilan dan dihukum mati karena ia yang tidak percaya jika Xiu bersama pasukannya bisa semudah itu memenangkan peperangan tersebut. Dan menganggap Xiu telah berkhianat yang bekerja sama dengan kerajaan musuh. Dengan mengetahui kabar kalau Yang Ming sebenarnya meminta Xiu untuk kembali ke kota kerajaan karena hanya ingin menuduh Xiu sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Oleh karena itu, Dilin bersama Swin harus mempersiapkan sebuah rencana agar Xiu terbebas dari tuduhan tersebut. Hingga keesokan paginya Yang Ming pun memerintahkan Ming Hai untuk membunuh Xiu tanpa ke pengadilan lagi karena memang sejak dulu ia yang tidak suka terhadapnya. Kemudian Ming Hai bersama pasukannya pun langsung ke dalam penjara untuk menemui Xiu dengan mengatakan kalau sang raja ingin menemuinya. Namun Xiu yang masih mengingat kalau jalan ini bukan menuju kediaman sang raja. Ia pun langsung memberontak dan menghabisi mereka semua dan masuk ke dalam sebuah kereta kuda. Yang ternyata kereta kuda tersebut milik Ning Er yang merupakan anak dari raja terdahulu yang saat ini sedang menyamar karena ia yang ingin keluar dari rumah untuk menemuinya dan kebetulan bertemu di sini. Hingga ia pun membawa Xiu untuk mengobati lukanya. Yang ternyata Ning Er juga merupakan sahabatnya sejak kecil semenjak sang ayah mengangkat Xiu sebagai anak angkat ayahnya. Dan ia sangat merindukannya karena selama 7 tahun terakhir ini tidak bertemu. Kemudian mereka bertiga ini pun berkumpul untuk membahas bagaimana caranya Xiu bisa terbebas dari hukuman mati. Dan bahkan mereka pun mengetahui kabar tentang Yang Ming yang akan melakukan pemberontakan untuk merebut posisi sang raja. Oleh karena itu mereka akan melakukan rencana agar sang raja tidak dibunuh. Lalu seketika itu Xiu pun tertidur dikarenakan mereka yang memberikan obat bius kepadanya karena mereka yang tidak ingin Xiu dibunuh dan akan membawanya keluar dari ibu kota ini.
Di sisi lain, Yang Ming yang menemui Menteri Pengadilan bernama Xiaolong untuk memintanya bekerja sama dan menuduh Xiu sebagai pengkhianat kerajaan yang telah bekerja sama dengan kerajaan musuh. Dan jika itu berhasil, maka ia akan memberikan sebuah hadiah besar kepadanya, yang membuat Xiaolong pun menyetujui kerjasama tersebut. Hingga keesokan harinya, Ming Hai pun langsung menghadap kepada Xiaolong dengan memberikan sebuah bukti palsu kalau Xiu merupakan seorang pengkhianat. Dan Xiu pun tiba-tiba datang ke sana yang seharusnya ia sudah keluar dari ibu kota ini. Ia sengaja datang kembali karena ia yang tidak ingin namanya jelek akibat tuduhan tersebut. Kemudian Suin meminta Menteri Pengadilan dan Ming Hai untuk memberikan bukti jika Xiu memanglah bersalah. Oleh karena itu, Bai Chuan yang merupakan wakil jenderal pasukan Xiu pun datang ke sana atas perintah dari Suin dengan bersaksi kalau Xiu selama ini hanya tidur di markas mereka dan tidak ikut dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu, ia tidak yakin jika Xiu bekerja sama dengan kerajaan musuh. Dengan mendengar hal itu, Menteri Pengadilan pun merasa kesal terhadap Bai Chuan karena dianggap telah membela seorang pengkhianat, sehingga ia pun akan memberikan hukuman mati kepada Bai Chuan sekaligus Xiu. Namun hal itu dihentikan oleh sang raja yang datang ke sana bersama Ning dengan mengatakan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk mengajak Xiu makan bersama karena ia yang sudah lama tidak bertemu dengannya, yang merupakan anak angkat dari kakaknya raja terdahulu. Hingga mereka pun makan bersama di dalam penjara, dan sang raja tahu kalau ini semua merupakan rencana busuk dari Yang Ming, dan ia pun percaya jika Xiu tidak akan berkhianat. Oleh karena itu, ia yakin kalau Xiu akan terbebas dari tuduhan ini. Di keesokan harinya, eksekusi mati Bai Chuan bersama Xiu pun telah tiba, dan terlihat Suin bersama Dilin sudah berada di atas untuk menggagalkan eksekusi mati tersebut. Namun tiba-tiba suara trompet pun dibunyikan yang menandakan Komandan Yinsing telah kembali ke ibu kota kerajaan. Dan di saat Algojo tersebut akan mengeksekusi mereka, tiba-tiba pasukan Yinsing pun datang ke sana untuk menghentikan semuanya ini. Sehingga Yang Ming pun didatangi oleh Yinsing di kediamannya dengan mengatakan kalau kedatangannya saat ini untuk menghentikan Menteri Pengadilan dalam menghukum mati Xiu karena ia tahu kalau Xiu tidaklah berkhianat, dengan menunjukkan potongan kulit milik jenderal kerajaan suku utara yang telah dibunuh oleh seseorang yang tak lain adalah Raja Zuo. Mendengar hal itu, Yinsing sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Xiu dibantu oleh seorang pendekar terkuat yang melegenda itu. Setelah itu, Yinsing pun menemui Xiu dengan menyuruhnya untuk segera pergi dari ibu kota ini dan kembali ke kota perbatasan karena hukumannya saat ini akan dihentikan. Namun Xiu yang mengetahui rencana licik Yang Ming untuk memberontak kerajaan, ia pun menolak perintah itu karena ia tidak akan membiarkan seorang Yang Ming menjadi seorang raja selanjutnya. Dengan mendengar hal itu, Yinsing pun tidak bisa memaksanya dengan mengatakan kalau nantinya ia akan pergi ke kerajaan suku utara untuk mengembalikan Putri Kadan ke sana agar kedua kerajaan ini berdamai dan tidak ada peperangan lagi. Kemudian setelah dari sana, Xiu pun pergi ke altar mendiang raja sebelumnya yang merupakan ayah angkatnya untuk memberikan penghormatan karena selama 7 tahun terakhir ini ia tidak pernah lagi datang ke tempat ini. Sampai akhirnya sang raja kerajaan Sichuan pun langsung mengumpulkan para menterinya dengan memberikan informasi kalau putri dari kerajaan suku utara yaitu Kadan akan dikembalikan ke kerajaannya sebagai bentuk pertukaran perdamaian. Dan di sana terlihat Yang Ming menyetujui keputusan itu. Namun di balik persetujuannya tersebut, seperti ada sebuah rencana licik yang sedang ia rencanakan. Dan benar saja, Yang Ming memiliki sebuah rencana licik untuk menghancurkan perdamaian tersebut agar Yinsing yang menjadi pemimpinnya bisa disalahkan sebagai dalang di balik semuanya ini atas kegagalannya dalam perdamaian itu.
Namun ternyata sang raja dan Yinsing ini sudah mengetahui atas rencana Yang Ming untuk menghancurkan rencana perdamaian tersebut. Oleh karena itu mereka berdua harus lebih gegabah dalam melakukan tindakan ini agar tidak masuk ke dalam rencana liciknya Yang Ming. 主国大人，请放心， 你是我哥哥最喜。 Sementara di sisi lain, terlihat Xiu bersama kedua sahabatnya itu sedang melakukan tindakan untuk menghadapi rencana licik Yang Ming, yang dimana saat ini Dilin mendapatkan sebuah informasi kalau Yang Ming akan melakukan pemberontakan 7 hari ke depan, dan bahkan saat ini Yang Ming sudah mengendalikan 170.000 pasukan milik kerajaan Sichuan. Dengan mendengar hal itu, sesaat Xiu mengingat kalau 7 hari ke depan merupakan ulang tahun Ning Er, yang kemungkinan di saat itulah Yang Ming akan melakukan pemberontakan tersebut. 意味着我什么事儿都能做，而且 Hingga keesokan harinya Tuan Bai yang merupakan utusan dari kerajaan suku utara justru datang ke kerajaan Sichuan yang bertujuan untuk membawa Putri Kadan kembali ke kerajaannya. Namun Yinsing meminta kerajaan utara untuk tidak menyerang kota perbatasan kembali dan meminta kerajaan utara untuk berdamai dengan kerajaan Sichuan. Dengan mendengar hal itu, Tuan Bai tidak bisa mengambil keputusan itu karena ia hanya seorang utusan, sehingga ia pun meminta waktu karena sebentar lagi salah satu jenderal dari kerajaan utara akan datang ke sini juga. Kemudian datanglah Ludi yang merupakan seorang jenderal dari kerajaan suku utara yang langsung menolak permintaan perdamaian tersebut. Bahkan di sini ia menantang Yinsing yang merupakan seorang komandan dari kerajaan Sichuan untuk bertarung dengan dirinya. Jika Yinsing berhasil menghancurkan gendang miliknya, maka ia akan menyetujui permintaan perdamaian tersebut. Namun jika ia yang berhasil memenangkan pertarungan itu, maka ia boleh membawa Putri Kadan untuk kembali ke kerajaannya tanpa harus berdamai. Dengan mendengar hal itu, Yinsing langsung merendahkannya dikarenakan kemampuan dan jabatan yang Ludi miliki tidak sebanding dengan dirinya. Oleh karena itu, ia pun menyuruh salah satu jenderal di sana, yaitu Xiu, untuk bertarung dengannya sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga sampai akhirnya Ludi yang tidak terkontrol dalam menghadapi pertarungan melawan Xiu, justru ia menghancurkan genang miliknya sendiri sehingga pertarungan itu pun dimenangkan oleh Xiu. Setelah itu Yinsing mengatakan kalau Putri Kadan akan ia kembalikan esok hari dan nantinya kerajaan suku utara harus menandatangani perdamaian tersebut. Di sini Ludi tidak bisa berbuat apapun karena ia yang harus menepati janjinya yang kalah dalam pertarungan sebelumnya. 还望哥大人理解。我们今天敲定和谈的，那我自然不会最有意义。 Sementara itu, Yang Ming yang mendapatkan laporan dari Ming Hai kalau kedua kerajaan ini akan berdamai. Yang Ming pun langsung memerintahkan anak buahnya itu untuk membunuh Putri Kadan secara diam-diam. Karena jika mereka berhasil membunuhnya, maka perdamaian tersebut akan dibatalkan dan bahkan perang besar pun akan terjadi. Sementara itu Xiu bersama Suin pergi ke penjara untuk menemui Putri Kadan dengan mengatakan kalau mereka akan membawanya ke kediaman Suin untuk menjaganya karena mereka tahu kalau kelicikan Yang Ming yang pastinya akan menghancurkan perdamaian tersebut dengan cara membunuh Putri Kadan. Oleh karena itu Suin akan membawanya pergi dari tempat ini secara diam-diam agar Putri Kadan tetap aman, sedangkan Xiu akan tetap berada di penjara dengan menyamar sebagai Putri Kadan. 你觉得我们二位？ Sampai akhirnya Putri Kadan pun telah sampai di kediaman milik Suin dan di sana Suin memberikan sebuah lonceng yang apabila Putri Kadan memerlukan bantuan tinggal membunyikan lonceng tersebut. Namun setelah Suin keluar dari kamarnya, sesaat Putri Kadan justru membuka jendela dan menemukan sebuah gantungan milik kakak pertamanya yang menandakan kalau kakaknya itu ingin ia pergi dari kerajaan ini. 我好像有个饰品不进门那块儿。 Sedangkan di sisi lain, Bai Chuan yang ingin menemui Putri Kadan di penjara untuk membawa makanan atas perintah dari Xiu. Dan ternyata Xiu melakukan rencananya ini agar Bai Chuan bisa menggantikan posisinya untuk menjadi Putri Kadan. Karena ia menyadari di luar sana Putri Kadan tidak akan aman dan ia harus membantu Suin. 既然你来了，那今天 Sementara Suin yang kembali ke kamar untuk mengecek Putri Kadan. Seketika ia pun sangatlah terkejut karena sang putri yang hilang entah kemana.
yang ternyata saat ini sang putri menemui dua prajurit kerajaan suku utara miliknya yang sebelumnya mengantar Tuan Bai dan Ludi ke kerajaan ini. Sehingga dua prajurit tersebut mengatakan kalau sebelumnya sang pangeran memerintahkan mereka berdua untuk membawa sang putri untuk kembali ke kerajaan mereka secara diam-diam. Kembali kepada Suin yang mendapatkan informasi dari penjaga gerbang jika kereta kuda milik suku utara telah pergi dari sini, dan mendengar hal itu Suin pun dengan segera mengejarnya. Keadaan yang bertanya-tanya kenapa Jenderal Ludi bersama Tuan Bai tidak ikut bersama mereka, dan dari sinilah ia pun menyadari kalau ini sebuah jebakan. Hal itu pun dibenarkan oleh kedua prajurit miliknya jika pangeran menginginkan sang putri untuk dibunuh karena sang pangeran tidak menginginkan perdamaian tersebut. Dan tak lama kemudian Suin pun berhasil mengejar mereka hingga membunuh kedua prajurit itu. Namun sesaat mereka mendapatkan serangan anak panah yang membuat Suin terluka parah, dan dengan segera ia pun membawa sang putri untuk pergi dari tempat ini. Hingga mereka pun berhasil kabur dari kejaran pasukan itu dan memasuki sebuah goa. Lalu Suin melepaskan jubahnya dikarenakan sang putri yang kedinginan. Bahkan ia pun menggendongnya karena sang putri yang terlihat kelelahan, yang membuat sang putri merasa senang karena ia belum pernah menemui seorang pria sebaik Suin. Kembali kepada aula kerajaan Sichuan, terlihat Yinsing bersama Jenderal Ludi akan melakukan perdamaian tersebut. Namun di sini Jenderal Ludi merasa curiga dikarenakan Putri Kadan yang belum datang ke tempat ini. Sesaat Xiu pun datang ke sana untuk meminta gurunya itu berbicara empat mata. Di saat itulah Xiu mengatakan yang sebenarnya kalau Putri Kadan bersama Suin telah menghilang. Namun ia juga menemukan sebuah gantungan bulu milik kerajaan suku utara yang menandakan jika Putri Kadan telah diculik oleh mereka. Maka dari itu sang guru pun memerintahkan Xiu untuk berpura-pura menjadi Putri Kadan sampai Putri Kadan bersama Suin kembali ke kota ini. Setelah itu Yinsing yang kembali langsung mengabarkan kalau Putri Kadan akan segera tiba, dan Ludi yang mendengar hal itu langsung keluar untuk menemuinya. Namun tidak untuk Tuan Bai yang langsung dihentikan oleh Yinsing dengan mengajaknya mengobrol empat mata. Terlihat Jenderal Ludi yang ingin menemui sang putri di kereta kuda tersebut, namun dihentikan oleh pasukan kerajaan Sichuan dengan mengatakan kalau saat ini Putri Kadan sedang sakit parah yang memiliki penyakit menular. Dengan mendengar hal itu sang jenderal pun memerintahkan Tuan Bai untuk mengeceknya karena ia yang tidak ingin penyakit itu menular ke dalam tubuhnya. Dan sesaat Tuan Bai yang mengeceknya langsung memberitahukan kepada sang Jenderal Ludi kalau memang benar di dalam kereta tersebut merupakan sang putri, yang padahal di sini Tuan Bai sudah mengetahui kalau di dalam itu merupakan Xiu, yang ternyata sebelumnya Tuan Bai telah diperintahkan oleh Yinsing untuk berpura-pura kalau di dalam kereta tersebut merupakan Tuan Putri dengan menunjukkan lonceng bulu milik kerajaan suku utara, yang artinya saat ini Putri Kadan telah diculik oleh kerajaan miliknya sendiri. Dan ia pun meminta untuk Tuan Bai membohongi Jenderal Ludi kalau sang putri berada di kereta tersebut sampai Putri Kadan kembali dengan selamat yang saat ini sedang dicari oleh Suin. Sedangkan pasukan tadi malam terlihat masih mencari keberadaan Putri Kadan, yang ternyata pasukan tersebut bukan berasal dari kerajaan suku utara, melainkan pasukan milik Yang Ming dari kerajaan Sichuan itu sendiri yang ingin membunuh Putri Kadan dan menggagalkan perdamaian tersebut. Sedangkan Suin bersama Putri Kadan masih bersembunyi di dalam goa tersebut. Namun di saat Suin ingin melihat kondisi di luar, seketika ia pingsan akibat terluka terkena panah beracun sebelumnya dan terjatuh ke bawah. Kadan yang memiliki kepandaian dalam pengobatan, ia pun langsung mengeluarkan racun di tubuh Suin. Singkatnya Suin telah sadar kembali dan Kadan mengatakan anak panah yang diterima oleh Suin terdapat sebuah racun yang menyebabkannya menjadi pingsan. Sementara itu Yang Ming memberikan sebuah kotak yang berisikan barang milik Putri Kadan, dan kotak tersebut harus diserahkan kepada utusan dari kerajaan suku utara. Yang Ming berterus terang kalau ia sudah bekerja sama dengan Jenderal Ludi supaya kedua kerajaan gagal melakukan perdamaian.
Dengan begitu ia bisa melakukan pemberontakan dan mengambil alih posisi raja di kerajaan Sichuan. Tidak hanya itu, Yang Ming juga memberikan pedang terbaik yang ia miliki karena Dilin adalah satu-satunya orang kepercayaannya yang akan membantunya melakukan pemberontakan. Di sisi lain, Suyin yang sedang bertarung melawan pasukan yang dari kemarin terus mengejarnya. Untung saja Xiu berhasil menemukan keberadaan mereka dan segera membantu menghabisi pasukan tersebut. Sedangkan Tuan Bai menerima kotak yang berisikan gantungan milik Putri Kadan. Di sanalah Ludi berterus terang kalau ia mendapatkan perintah dari pangeran kerajaan suku utara untuk membunuh Putri Kadan supaya bisa menggagalkan perdamaian tersebut. Mendengar itu Tuan Bai tentu saja menjadi marah, namun ia juga tidak bisa berbuat apapun. Ludi. Hingga keesokan harinya Yinsing menunggu Tuan Bai bersama Ludi untuk datang ke ruangannya. Karena Putri Kadan berhasil ditemukan dan hendak ia kembalikan kepada kerajaan suku utara. Namun setelah menunggu lama, Tuan Bai bersama Ludi belum kunjung datang. Kemudian Yinsing kembali mendapatkan laporan. Ternyata Tuan Bai bersama Ludi sudah meninggalkan kerajaan Sichuan tadi malam. Tidak hanya itu, terdapat sebuah surat yang ditinggalkan yang berisikan kerajaan suku utara menolak untuk berdamai karena Putri Kadan diketahui sudah meninggal dunia. Di sana Suyin meminta maaf karena gagal membawa Kadan kembali ke ibu kota tepat waktu. Namun ia memastikan keadaan saat ini baik-baik saja. Karena hal tersebut Yinsing menyadari kerajaan suku utara memang berniat untuk membunuh Putri Kadan dalam menggagalkan perdamaian. Dan pastinya Yang Ming turut membantu dalam misi pembunuhan ini. Oleh karena itu, mereka harus menempatkan Putri Kadan ke tempat yang lebih aman dan menjaga rahasia keberadaannya. Jangan sampai ada yang tahu kalau Kadan masih hidup. Kemudian terlihat raja beserta semua menteri dan para jenderal kerajaan Sichuan telah berkumpul untuk membahas masalah perdamaian yang gagal dilakukan. Cepat atau lambat kerajaan suku utara akan kembali menyerang kota perbatasan. Maka dari itu, diputuskanlah Yinsing akan kembali ke kota perbatasan karena bagaimanapun juga ia adalah komandan pasukan di kota perbatasan. Sementara Dilin meminta izin untuk ikut turun ke kota perbatasan membantu Yinsing menghadapi pasukan kerajaan suku utara dan membawa sebagian pasukan milik Yang Ming ke kota perbatasan. Mendengar hal tersebut, sang raja pun mengizinkannya. Lalu mereka bertiga pun berkumpul kembali di tempat biasa. Ternyata alasan Dilin ingin ikut pergi ke kota perbatasan. Ia ingin membawa sebagian pasukan milik Yang Ming. Dengan begitu pasukan milik Yang Ming akan berkurang di ibu kota. Dan pemberontakan yang akan dilakukan oleh Yang Ming nantinya bisa mereka atasi. Sementara itu Yinsing menghampiri Yang Ming untuk mengobrol sebelum ia kembali ke kota perbatasan. Ternyata mendiang raja terdahulu bersama Yinsing dan Yang Ming adalah 3 saudara angkat. Mereka bertiga ini yang membangun kerajaan Sichuan. Yinsing sudah tahu kalau Yang Ming ingin melakukan pemberontakan karena tidak terima tidak menjadi seorang raja. Namun justru adik sang raja yaitu Jun yang diangkat menjadi raja. Ini alasan Yinsing datang ke sana untuk menyadarkannya kalau apa yang dilakukan oleh Yang Ming adalah salah dan harus kembali ke jalan yang benar. Karena menjaga kerajaan Sichuan tidak harus menjadi seorang raja. Inilah alasan kenapa raja terdahulu tidak memilihnya sebagai penerus, karena Yang Ming memiliki sifat yang licik. Sementara itu Dilin sebelum pergi ke kota perbatasan, ia pun memeluk dan berpamitan kepada sang istri. Di sana sang istri hanya bisa berharap Dilin bisa kembali ke ibu kota dengan selamat. Hingga singkatnya Putri Kadan ditempatkan di kediaman Tuan Putri Ning-er untuk sementara waktu. Dan selama berada di sana identitas Kadan harus dirahasiakan. Setelah itu Ning-er secara diam-diam mengintip Kadan memegang sebuah pisau. Ia pun mengira Kadan akan melakukan bunuh diri. Dan dengan segera ia pun masuk ke dalam untuk menghentikannya. Namun ternyata itu hanyalah kesalahpahaman saja. Kadan tidak berniat melakukan bunuh diri, melainkan ingin mengukir sebuah gambar yang nantinya akan ia kirim kepada ayahnya untuk memberitahukan kalau ia masih hidup. Melihat hal itu Ning-er menjadi malu dan merasa bersalah.
Dan di malam harinya, terlihat keadaan pun memberikan ukiran kayu yang baru saja ia buat dan meminta Ning Er untuk menyerahkan ukiran kayu tersebut kepada pasukan yang hendak pergi ke kota perbatasan. Kemudian Ning Er pun segera menemui Raja Kerajaan Sichuan dan menunjukkan ukiran kayu tersebut. Melihat hal itu, sang raja pada akhirnya mengetahui kalau Kadan ternyata masih hidup. Lalu sang raja memerintahkan pasukan di sana untuk mengejar Yinsing telah pergi, karena hanya Yinsing yang bisa mengantarkan ukiran kayu tersebut kepada kerajaan suku utara. Hingga keesokan harinya, Yang Ming mendapatkan informasi dari Ming Hai mengenai Putri Kadan yang saat ini masih hidup dan berada di kediaman Putri Ning Er. Mendengar hal itu, Yang Ming sudah tidak peduli lagi terhadap Putri Kadan, karena saat ini Yinsing sudah pergi ke kota perbatasan bersama pasukannya, sehingga sudah saatnya bagi mereka melakukan pemberontakan dengan memanfaatkan ulang tahun Putri Ning Er yang sebentar lagi akan segera diselenggarakan. Sementara saat ini Suin mengajak Xiu untuk menyelidiki sesuatu hal, karena selama ini Suin mulai curiga kepada Yang Ming yang mendapatkan bahan-bahan pembuatan pedang. Hingga di pagi harinya, Xiu pun membawa Suin ke rumah bordil untuk menemui pemiliknya agar mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan saat ini. Dan akhirnya mereka mendapatkan informasi dari pemilik rumah bordil yang ternyata selama ini Yang Ming menggali sebuah goa tambang yang terdapat besi meteorit, bahan pembuatan pedang, yang pastinya itu adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh Yang Ming secara diam-diam. Untuk mengetahui keberadaan goa tambang tersebut, mereka pun harus segera menyelidikinya. Hingga keesokan harinya, Xiu pun berhasil mencegah anak buah Yang Ming yang membawa batu meteorit dari goa tambang. Pertarungan pun sempat terjadi, namun pada akhirnya penutup wajah yang digunakannya telah terbuka. Tidak ingin ada saksi mata, Xiu pun langsung membunuhnya di tempat dan mengambil cap stempel di saku baju pria tersebut. Sementara Suin berhasil menemukan keberadaan goa tambang tersebut dan ia pun segera menghancurkannya. Setelah itu, Xiu menulis sebuah pesan palsu mengatasnamakan Yang Ming menggunakan cap stempel tersebut dan meminta Bai Chuan mengirim surat itu ke kota perbatasan. Isi surat itu menyuruh sebagian pasukan milik Yang Ming yang dibawa oleh Dilin ke kota perbatasan agar tidak kembali ke ibu kota. Dengan begini, Xiu berhasil mengurangi pasukan milik Yang Ming. Di malam harinya, Yang Ming mendapatkan informasi kalau anak buahnya yang membawa besi meteorit tewas terbunuh. Tidak hanya itu, goa tambang mereka juga dihancurkan dan untuk siapa pelakunya masih belum diketahui. Mendengarkan itu, Yang Ming begitu sangatlah terkejut dan ia pun memerintahkan mereka untuk menyelidiki siapa pelakunya. Kemudian ia pun pergi ke makam raja terdahulu. Terlihat ia marah dan kecewa kepada sang raja karena kenapa menyerahkan posisi raja kepada Raja Jun. Padahal Raja Jun terdahulu bersama dirinya dan Yinsing membangun kerajaan Sichuan bersama-sama. Karena hal tersebutlah Yang Ming tidak menerima kenyataan ini dan akan melakukan apapun untuk merebut posisi sang raja. Ia yakin apabila dirinya yang memimpin kerajaan Sichuan akan berkembang pesat dan ditakuti oleh kerajaan lain. Singkatnya, ia pun mengubur sebuah buku pembuatan pedang yang selama ini ia lakukan. Kini ia sudah membuat banyak pedang yang ternyata untuk digunakan dalam pemberontakan, dan buku itu kini sudah tidak ia butuhkan lagi. Hingga pada akhirnya Yang Ming pun dihampiri oleh Ming Hai yang memberikan informasi kalau yang menghancurkan goa tambang mereka ulah dari Suin. Mendengarkan itu, Yang Ming telah sadar kalau sang raja saat ini sudah berani melawannya dan itu adalah sebuah tanda perang baginya. Karena pemberontakan yang akan ia lakukan sudah ketahuan, sehingga saat ini mereka tidak perlu menutupinya lagi. Kemudian Yang Ming bersama Xiaolong berada di toko pandai besi dan mendapati pemilik toko tersebut sudah meninggal dunia. Lalu pelayan di toko itu mengatakan kalau Suin sering datang ke toko mereka. Kemudian pasukan kerajaan pun menemui Suin dengan melaporkan masalah pemilik toko pandai besi yang terkenal di ibu kota telah meninggal dunia secara misterius. Dan saat ini Suin akan dibawa untuk diinterogasi. Setelah dipenjara, Suin ditanyai kedekatan antara dirinya dengan pemilik toko pandai besi di ibu kota.
Suin pun mengaku ia sangat dekat dan sering datang ke sana untuk memperbaiki pedang miliknya. Mendengar hal itu, Suin dicurigai sebagai pelaku pembunuhan yang tentu saja ia menepis tuduhan tersebut. Namun tetap saja Suin dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Setelah itu Xiu mendatangi penjara tersebut setelah mengetahui Suin dituduh sebagai pembunuh dan terlihat sekujur tubuhnya penuh dengan luka sehabis disiksa. Di sini Suin menyadari kalau Yang Ming bersama Xiaolong sudah bekerja sama untuk menjebaknya dan dimasukkan ke dalam penjara. Dengan begitu ia tidak bisa berada di sisi sang raja untuk menjaganya. Kemudian Xiu segera menemui Kadan bersama Ning Er dan menceritakan masalah tersebut. Di sana Putri Kadan mengatakan kalau 2 hari yang lalu saat di malam hari, Suin sedang bersama dirinya menerbangkan sebuah lentera di tengah kota. Mustahil pelaku pembunuhan itu adalah Suin. Kadan lantas bersedia menjadi saksi untuk bisa melepaskan Suin dari penjara. Namun Xiu melarang hal tersebut karena ini adalah jebakan dari Yang Ming. Meskipun Kadan menjadi saksi, bisa dipastikan Yang Ming akan membuat tuduhan baru yang seolah-olah Suin sudah bekerja sama dengan kerajaan suku utara karena membantu melindungi Kadan. Ia pun meminta mereka berdua untuk tenang saja karena ia memiliki sebuah ide. Kemudian seorang pria seruan dari Xiu mendatangi penjara tersebut dengan membohongi penjaga penjara di sana kalau ia merupakan penjaga baru yang ditugaskan untuk menyiksa Suin. Pada awalnya penjaga penjara tidak percaya, namun setelah melihat ia menggunakan teknik akupuntur untuk menyiksa Suin bahkan membuatnya menjadi cacat, barulah penjaga penjara di sana percaya kepadanya. Hingga singkatnya sang raja pun datang ke sana dan sangatlah terkejut melihat tangan beserta kakinya menjadi lumpuh dan tidak bisa digunakan lagi. Karena hal itu sang raja tiba-tiba jatuh sakit dan meminta Yang Ming agar melepaskan Suin. Melihat itu, Yang Ming bersedia melepaskannya dari penjara. Setelah Suin dibawa kembali ke rumah, Kadan begitu sangatlah bersedih melihat kondisinya saat ini. Di tempat lain, Dilin menemui istrinya dan kini ia sudah kembali dari kota perbatasan. Sang istri tentu saja sangatlah senang melihat ia baik-baik saja. Hingga keesokan harinya, hari yang ditunggu pun telah tiba. Hari di mana Yang Ming akan melakukan pemberontakan di saat ulang tahun Putri Ning Er. Pesta acara ulang tahun itu pun diselenggarakan dan terlihat semua orang pun berkumpul untuk merayakannya. Lalu acara pun akan dilakukan namun sang raja belum kunjung datang sehingga Ming Hai meminta Yang Ming menggantikan posisi sang raja untuk memimpin acara tersebut. Yang Ming lalu duduk di kursi sang raja dengan membuka sebuah kotak yang berisikan mahkota untuk Ning Er. Namun tiba-tiba sang raja pun datang ke sana dengan meminta maaf karena terlambat. Setelah melihat Yang Ming berada di kursi singgasananya, ia pun menyerahkan tugas tersebut kepada Yang Ming dan ia pun lalu pergi dari sana. Tiba-tiba salah satu jenderal yang tidak setuju melihat sikap Yang Ming seperti seorang raja, padahal Yang Ming hanyalah seorang menteri. Melihat hal itu, Dilin langsung membunuhnya untuk menunjukkan kalau ia seolah-olah berpihak kepada Yang Ming. Kemudian Xiu pun menemui Ning Er dengan menjelaskan kalau Yang Ming malam ini akan melakukan pemberontakan dan Ning Er dipinta tetap berada di kamar bersama Putri Kadan dengan memberikan sebuah pisau kepadanya untuk berjaga diri. Singkatnya, di istana semua tamu undangan beserta beberapa menteri sudah tewas terbunuh. Tempat itu pun hancur berantakan. Yang Ming pun mengatakan para menteri yang tidak sejalan dengannya sudah dihabisi. Kini tinggal menghabisi pasukan yang juga tidak sejalan dengannya. Lalu setelah itu membunuh sang raja. Ia pun meminta Ming Hai menyampaikan pesan kepada Lai Hong yang merupakan komandan pasukan di kerajaan untuk mempersiapkan pasukan mereka. Karena sebentar lagi mereka akan melakukan pembantaian terhadap sang raja. Sementara itu mereka berdua berniat membunuh Lai Hong. Apabila Lai Hong bisa mereka bunuh, maka seluruh pasukan di kerajaan tidak akan ada yang berani bertindak. Meskipun Yang Ming sekalipun yang memberikan perintah,
Tak lama kemudian, Suin pun datang ke sana dengan kondisi baik-baik saja. Yang ternyata sebelumnya Xiu memang sudah mengutus seorang tabib yang berpura-pura menyamar menjadi penjaga penjara dan membuat tubuh Suin seolah-olah menjadi cacat menggunakan teknik akupuntur. Hingga akhirnya mereka bertiga pun berkumpul dan malam ini mereka harus bisa menghabisi Yang Ming beserta seluruh pasukannya. Sementara itu Yin Xing yang mendapatkan informasi kalau Yang Ming sudah melakukan pemberontakan malam ini. Ia pun tidak sempat untuk kembali karena masih berada di kota perbatasan. Namun siapa sangka anak buahnya di sana tiba-tiba melepaskan anak panah sehingga Yin Xing pun tewas terbunuh. Sementara itu Dilin menemui Lai Hong yang merupakan komandan pasukan kerajaan dan disinilah Dilin berpura-pura mengatasnamakan Yang Ming membawa sebuah kotak hadiah untuknya. Namun saat dibuka isinya ternyata kosong dan dari belakang Xiu bersama Suin yang menyamar menjadi pasukan langsung membunuhnya di tempat dan memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Terlihat pasukan milik Lai Hong sudah bersiap menunggu perintah. Namun ketiga jenderal di sana merasa aneh kenapa Lai Hong belum memberikan perintah sama sekali. Tak lama kemudian, Xiu pun datang ke sana dengan membawakan mereka arak dan makanan. Ia juga menunjukkan giok milik Lai Hong dengan memerintahkan mereka untuk tidak melakukan tindakan apapun kecuali ia yang memberikan perintah. Lalu salah satu jenderal di sana membantah perintah darinya dan hendak pergi untuk menemui Lai Hong. Namun tiba-tiba Bai Chuan beserta pasukan pun datang ke sana sehingga jenderal tersebut yang hendak pergi segera memanggil pasukannya. Tidak ingin adanya peperangan, Xiu pun berterus terang kalau komandan Lai Hong sudah ia bunuh dan Menteri Yang Ming saat ini akan melakukan pemberontakan. Yang apabila mereka semua membantu Yang Ming, maka mereka akan dianggap sebagai pemberontak asalkan tetap berada di sini dan tidak melakukan apapun. Xiu berjanji akan memberikan keselamatan untuk mereka semua. Mendengar hal tersebut, ketiga jenderal di sana pada akhirnya sepakat mengikuti perintah darinya. Sementara Yang Ming menyuruh Ming Hai untuk memberikan perintah kepada Lai Hong supaya mengarahkan seluruh pasukan kerajaan untuk melakukan pembantaian. Sementara di kediaman sang raja, Suin bersama pasukannya sedang bertarung melawan pasukan milik Yang Ming yang ingin membunuh sang raja. Tak lama kemudian Bai Chuan pun datang ke sana membantu Suin. Lalu setelah itu ia memberikan sebuah benda kepadanya dan memintanya pergi ke kediaman Menteri Xiaolong. Dengan segera Suin menemui Xiaolong dan memberikan benda dari Xiu kepadanya yang ternyata berisikan sebuah surat. Saat dibaca isinya mengatakan kalau Xiaolong harus mati dan melihat itu ia pun langsung ketakutan. Di waktu bersamaan, Dilin membawa ribuan pasukan yang sejak awal memang diperintahkan oleh Yang Ming untuk melakukan pembantaian. Namun sesaat ia melihat tanda kembang api dari Xiu yang menandakan pasukan milik Lai Hong sudah berhasil dikuasai olehnya. Melihat hal itu, Dilin memerintahkan pasukan meniup trompet untuk memberikan tanda. Yang Ming mendengarkan suara trompet tersebut dan mengira Dilin sudah masuk ke ibu kota untuk melakukan pembantaian. Padahal Dilin tidak melakukan tindakan apapun. Singkatnya, Yang Ming mendatangi kediaman sang raja bersama beberapa pasukannya. Tak lama kemudian Suin pun datang ke sana, membuat Yang Ming sangat terkejut melihatnya baik-baik saja. Di sana Yang Ming percaya diri karena ia memiliki 170.000 pasukan yang pastinya bisa mengalahkan Suin yang hanya memiliki 20.000 pasukan saja. Kemudian Ming Hai pun datang memberikan laporan kalau Xiu telah membunuh Lai Hong dan mengambil alih pasukan. Namun kini pasukan milik Lai Hong sudah berhasil ia ambil alih. Mendengar hal itu, Yang Ming memerintahkannya membawa pasukan tersebut untuk berkumpul dan melakukan penyerangan. Namun siapa sangka Ming Hai menolak perintah darinya.
Kemudian tiba-tiba sang raja pun keluar. Di sini sang raja selama ini hanya berpura-pura lemah dan tidak berguna. Namun pada kenyataannya ia sudah mempersiapkan sebuah rencana untuk melawan Yang Ming sejak dulu. Salah satunya adalah Ming Hai, merupakan orang kepercayaannya yang ia perintahkan untuk berada di sisi Yang Ming selama 7 tahun terakhir ini. Tidak hanya itu, sang raja juga mengatakan kalau Dilin juga merupakan orang kepercayaannya yang ia letakkan di sisi Yang Ming. Mendengar hal itu, Yang Ming sangatlah terkejut dan merasa tidak percaya akan semuanya ini, sehingga ia pun langsung dibunuh. Mengetahui kabar kalau Yang Ming telah kalah dan mati terbunuh, dengan segera Xiaolong pun akan segera pergi dari kota ini. Namun tiba-tiba ia pun dibunuh oleh salah satu prajurit milik sang raja. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ming Hai mengabarkan kepada sang raja kalau seluruh pengkhianat milik Yang Ming sudah dihabisi. Lalu ia juga meminta izin untuk pulang karena 7 tahun tidak bertemu dengan keluarganya, dan sang raja pun menerima permintaannya tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Ming Hai mendapati seluruh keluarga beserta anak dan istrinya tewas dibunuh. Ia pun sangat terpukul dan mencurigai ini ulah dari Dilin. Dengan waktu bersamaan, Xiu mendapatkan informasi dari Baichuan kalau gurunya yaitu Yinsing tewas terbunuh di kota perbatasan. Mendengarkan itu, Xiu menjadi bersedih karena orang yang ia anggap seperti orang tuanya itu telah tiada. Sedangkan Ming Hai meminta keadilan kepada sang raja karena keluarganya dibunuh oleh Dilin. Mendengar itu, sang raja juga ikut merasa bersalah karena ia lupa memberitahukan kepada Dilin kalau Ming Hai merupakan orang kepercayaannya yang menyamar menjadi pengikut setia Yang Ming. Karena sebelumnya sang raja memerintahkan Dilin untuk membunuh seluruh keluarga pengikut Yang Ming, sehingga sang raja pun meminta maaf kepada Ming Hai karena ini merupakan kelalaiannya. Singkatnya, pemakaman Yinsing akan diselenggarakan. Tidak hanya Xiu, namun semua orang sangat terpukul atas kematiannya. Maka dari itu sang raja akan membuatkan makam pahlawan khusus untuk Yinsing, yang nantinya makam tersebut akan disandingkan dengan makam raja terdahulu. Tak lama kemudian Ming Hai pun datang ke sana untuk memberikan penghormatan. Sang raja juga mengumumkan kepada semua orang Ming Hai adalah kaki tangannya yang ditugaskan untuk berada di sisi Yang Ming, sama seperti Dilin. Tiba-tiba Ming Hai menuduh Dilin yang telah membunuh Yinsing. Ming Hai melakukan ini atas dasar kemarahannya karena Dilin sudah membunuh keluarganya. Di sana Dilin tentu saja tidak mengaku dan tidak mungkin ia membunuh Yinsing. Masalah keluarga Ming Hai memang ia yang membunuhnya dan ia pun bersedia menerima hukuman untuk masalah tersebut. Singkatnya, mereka menghampiri Dilin yang berada di penjara karena Dilin tidak bisa pergi kemana-mana. Ia pun meminta bantuan mereka berdua untuk menyelidiki siapa yang membunuh Yinsing. Kemudian ia bersama Suin pergi dari sana untuk segera melakukan penyelidikan. Sesaat darah keluar dari tangan Dilin dan hal tersebut disadari oleh Xiu bersama Suin kalau Dilin sudah disiksa saat berada di penjara. Sesaat Xiu mendapatkan informasi terdapat pasukan milik Yang Ming yang masih selamat dan berada di luar ibu kota, dan dengan segera ia pun pergi ke tempat persembunyian pasukan tersebut. Setelah tiba, ia pun segera menghabisi pasukan milik Yang Ming yang masih tersisa. Namun belum sempat diinterogasi, salah satu pasukan itu menelan pil kematian. Di sana pasukan setia milik Yinsing juga terluka parah dan sekarat. Sebelum mati, ia pun mengatakan kalau yang membunuh Yinsing bukan Yang Ming, melainkan atas perintah dari sang raja. Karena sang raja ingin menguasai ibu kota kerajaan Sichuan beserta kota perbatasan. Mendengarkan tersebut membuat Xiu menjadi sangatlah terkejut. Dengan perasaan penuh dendam, ia pun membawa pedang untuk menemui sang raja.
Namun saat bertemu dengan sang raja, ia memilih untuk diam dan justru meminta mengirim dirinya kembali ke kota perbatasan. Akan tetapi, sang raja tetap tidak ingin Xiu pergi meninggalkan ibu kota. 你有所指啊？ 就他们2个人。 那当然。 Setelah itu, sang raja memanggil Kasimnya dengan memerintahkan untuk mengeluarkan Dilin dari penjara. Lalu ia pun terduduk karena sadar kalau Xiu sepertinya sudah tahu kalau ia yang membunuh Yinsing, dan sesaat ia melihat bayangan raja terdahulu di sana. Sang raja lalu memberikan hadiah berupa jabatan kepada masing-masing prajurit yang berhasil memberantas para pemberontak. Suin pun diangkat menjadi jenderal pasukan kerajaan Sichuan, sedangkan Ming Hai diangkat menjadi menteri militer kerajaan, menggantikan posisi Yang Ming sebelumnya. Sedangkan Dilin diangkat menjadi menteri hakim, menggantikan posisi Xiaolong. Satu persatu pejabat di kerajaan juga mendapatkan hadiah. Namun anehnya, hanya Xiulah yang tidak mendapatkan apapun. Hal itu dilakukan oleh sang raja karena sang raja mulai sadar kalau Xiu sudah mengetahui kalau ia yang mengatur pembunuhan Yinsing. Sementara itu Xiu yang masih berada di kediamannya sudah mengetahui kalau ia tidak mendapatkan hadiah dari sang raja. Kemudian ketiga pasukan pribadinya di sana berinisiatif untuk mengumpulkan uang supaya mereka bisa membangun sebuah divisi baru di kerajaan. 也有很多事情没有处理完。 Hingga keesokan harinya ia bersama ketiga pasukannya pergi ke desa terpencil yang masih di dalam daerah kerajaan. Hal itu dilakukan karena Xiu ingin menjauhi ibu kota. Di waktu bersamaan, sang raja pun mengobrol dengan Dilin. Ia pun berencana memisahkan Dilin bersama Xiu agar kelak Xiu tidak melakukan pemberontakan. Ia pun meminta pendapatnya apabila Xiu dipindahkan ke kota perbatasan. Mendengar hal tersebut, Dilin tidak setuju dan meminta lebih baik Xiu tetap berada di ibu kota. Sesaat ia bertanya kenapa sang raja tidak memberikan hadiah jabatan kepada Xiu. Namun sang raja tidak menjawab dan memilih pergi dari sana. Setelah itu, Dilin memberitahukan tingkah laku sang raja yang saat ini mulai mencurigakan kepada Suin. Ia curiga sang raja seperti ingin menyingkirkan Xiu. Maka dari itu, Dilin meminta Suin untuk menyampaikan pesan darinya kalau Xiu harus berhati-hati. 这100人会造成多大的影响？ Suin kemudian bertemu dengan Xiu untuk menyampaikan pesan tersebut. 你有钱在这个地方买地产？ Sementara itu Gulei yang merupakan jenderal pembunuh Yinsing saat ini berada di kota perbatasan untuk menghindari kecurigaan dari Xiu bahwa dirinya lah yang telah membunuh Yinsing. 既然 Singkatnya, sang raja mendapatkan informasi dari Ming Hai kalau pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Gulei berada di kota perbatasan. Melihat itu, sang raja menjadi panik di saat Suin meminta izin agar ia pergi ke kota perbatasan dalam mengejar Jenderal Gulei untuk dibunuh. Di sini sang raja pun tidak bisa berbuat apapun selain memberikan izin kepadanya. Karena semua orang masih belum mengetahui kalau Jenderal Gulei adalah pasukan pribadi milik sang raja yang telah membunuh Yinsing, dan mereka semua menganggap Jenderal Gulei adalah pasukan pemberontak milik Yang Ming. 开始了。 Sebelum pergi, Suin menemui Kadan dan memberikan hadiah kepadanya. Ia tidak tahu kapan akan kembali karena memiliki tugas pergi ke kota perbatasan untuk memburu para pemberontak yang masih hidup. 如果有什么事的话， Sementara itu Xiu mengumpulkan semua orang di desa tersebut untuk merekrut pasukan pribadi miliknya. Namun di desa itu berisikan anak-anak dan orang tua karena para pemuda di desa itu sudah pergi menjadi bandit agar bisa mendapatkan uang. 辛苦了，我没有想到。 Mendengarkan itu Xiu memiliki sebuah ide cara untuk menarik paksa para pemuda di desa itu yang saat ini telah menjadi bandit agar bisa dibentuk menjadi pasukan pribadi miliknya. 可还要顶着抗命的风险去冲。 Berita mengenai Xiu yang ingin merekrut pemuda untuk menjadi pasukan telah terdengar. Mereka semua mengira Xiu adalah jenderal dari ibu kota yang ingin memaksa mereka untuk berperang. Dan tentu saja mereka menolak hal tersebut karena mereka semua ini adalah pemuda pengecut yang takut mati. Tak lama kemudian, para pemuda itu pun melihat Xiu datang ke sana dan bersiap untuk menyerang. Namun tidak jadi setelah melihat ternyata Xiu membawa orang tua beserta anak-anak mereka. Inilah rencana yang dilakukan oleh Xiu untuk menjebak para pemuda ini agar keluar dari tempat persembunyiannya. Dan akhirnya mereka pun dibawa kembali ke desa secara paksa. 你是谁？我
Setelah kembali ke desa, Xiu pun merekrut para pemuda ini untuk menjadi pasukan pribadi miliknya dan ia akan menjanjikan hidup sejahtera. Dan tidak hanya itu, orang tua mereka juga akan diberikan santunan yang layak. Hingga akhirnya Xiu berhasil merekrut pasukannya sendiri. 这绝对不是一个普通的山贼。 Singkatnya, sang raja dihampiri oleh seorang prajurit wanita bernama Li Qing yang baru saja pulang dari luar kota. Ternyata Li Qing adalah anak angkatnya yang sengaja dikirim oleh sang raja selama ini keluar kota untuk menghindari peperangan saat melawan Yang Ming. Setelah kerajaan Sichuan kembali tenang, barulah sang raja memanggilnya untuk pulang kembali. Saat ini ia berniat menjodohkan Li Qing dengan Suin karena mereka berdua sama-sama dianggap seperti anak sendiri yang sangatlah cocok. 大人莫再开玩笑了。 这怎么是开？ Sementara di kota perbatasan, Suin berhasil menghabisi sebagian pasukan pemberontak. Namun ia gagal menangkap Jenderal Gulei yang telah kabur lebih dulu. Tak lama kemudian, Suin pun mendapatkan pesan dari sang raja yang memerintahkan ia untuk kembali ke ibu kota. Melihat surat itu, Suin tidak mau untuk kembali dan bersikeras mengejar Jenderal Gulei sampai dapat. Dari sini Suin pun mulai mencurigai kalau sang raja seperti menyembunyikan sebuah rahasia darinya. Xiu pun didatangi salah satu wanita pasukan dari kota perbatasan, yang dimana ia menyerahkan sebuah kotak peninggalan dari Yinsing, gurunya tersebut, dan meminta Xiu untuk menemukan pemilik dari kotak itu. Menurut cerita, kotak tersebut milik Raja Zuo, pendekar terkuat di dunia, bahkan namanya dianggap sebagai legenda. 不那么硬气了。 Setelah itu Xiu bertemu dengan Dilin dan di sana Xiu menceritakan masalah kotak itu kepadanya. Dilin lalu mengatakan ia curiga terhadap gerak-gerik sang raja saat ini. Bagaimana tidak, di saat semua orang diberikan hadiah berupa jabatan, hanyalah Xiu yang tidak mendapatkannya. Ia pun bertanya masalah apa yang terjadi antara Xiu dengan sang raja. Namun di sini Xiu memilih untuk diam. Sementara itu Ming Hai mendapatkan informasi kalau sang raja menyuruh Suin untuk kembali, namun Suin menolak dan bersikeras untuk mengejar Jenderal Gulei, satu-satunya pasukan pemberontak yang masih hidup. Karena hal tersebut Ming Hai menjadi sangatlah marah karena Suin tidak menurut perintah dari sang raja. Ia yang saat ini menjadi menteri militer akan menghukum Suin apabila sudah pulang ke ibu kota. 定是为了以后。 Sementara Ning Er sujud memohon kepada sang raja agar menikahkan ia dengan Xiu karena ia cinta mati kepadanya. Namun anehnya sang raja tiba-tiba menjadi sangatlah marah. Ia yang awalnya setuju akan hubungan Xiu bersama Ning Er, namun sekarang tidak setuju lagi. Dengan alasan Ning Er adalah penerus raja dan harus memikirkan masa depan kerajaan Sichuan. Ia tidak pantas menikah dengan Xiu yang hanya seorang jenderal dan tidak memiliki jabatan. 你得考虑一下。 Setelah itu sang raja mengutus anak buahnya untuk mengirim Xiu pergi ke kota perbatasan meninggalkan ibu kota. Jelas apa yang dilakukannya saat ini akibat takut, karena Xiu satu-satunya orang yang mengetahui sang raja adalah otak di balik pembunuhan Yinsing. 我绝不让任何人。 Sementara itu Xiu yang mengetahui sang raja akan mengirim ia ke kota perbatasan tentu saja menjadi sangatlah senang karena itu keinginannya sejak awal. Lalu ia pun menyuruh ketiga pasukannya di sana untuk bersiap dan mereka akan segera pergi. Ternyata alasan Xiu ingin kembali ke kota perbatasan tidak lain agar ia bisa lebih leluasa mencari keberadaan Jenderal Gulei untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya tersebut. Setelah itu ia pun pergi menemui Ning Er dengan mengatakan jujur kalau ia akan pergi ke kota perbatasan, tidak tahu kapan kembali dan mungkin saja tidak akan pernah kembali. Maka dari itu Ning Er dipinta mencari seorang pria di luar sana karena ia merasa dirinya tidak pantas untuk Ning Er. Jelas perkataannya itu membuat Ning Er sangatlah kecewa dan membencinya sampai ia mengusir Xiu dari sana. 司叶林和卡丹那样，小美，天晚了。 Sementara itu Suin bersama pasukannya saat ini sudah 2 minggu melakukan pengejaran untuk menangkap Jenderal Gulei. Mereka harus bertahan hidup akibat sang raja sudah tidak mengirim pasokan bahan makanan. Karena sejak awal Suin dipinta untuk kembali namun ia menolak. Maka dari itu sang raja tidak mengirim pasokan bahan makanan. Untung saja pasukannya sangatlah setia dan mendukung keputusan Suin. Meskipun mereka harus makan seadanya, mengandalkan tumbuhan atau sayuran di tengah hutan. 明天再说。 Singkatnya beberapa hari kemudian, Kadan mendapati Ning Er menyamar menjadi pelayan yang ternyata ia ingin pergi ke kota perbatasan menyusul Xiu.
Keadaan jelas melarangnya melakukan hal tersebut karena kota perbatasan rawan dengan peperangan. Ditambah lagi para penduduknya dilanda kemiskinan dan kelaparan yang pastinya banyak penjahat di sana. Namun tetap saja Ning Er keras kepala dan ia sudah membulatkan tekadnya untuk menyusul Xiu agar bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Singkatnya, Xiu bersama pasukannya telah tiba di kota perbatasan. Sesaat ia mendapatkan laporan kalau para jenderal di kota perbatasan tidak mau berbagi bahan makanan kepada mereka. Dengan mendengar hal tersebut, ia pun menjadi sangatlah marah. Xiu kemudian pergi menemui jenderal di sana untuk memarahinya karena sudah berani tidak membagi bahan makanan untuk ia bersama pasukannya. Jenderal di sana pun beralasan pasukan milik Xiu seperti para bandit yang tidak pantas menjadi pasukan di kota perbatasan. Perkataannya tersebut membuat Xiu menjadi sangatlah marah dan memerintahkan pasukannya untuk menghajar mereka semua. Ternyata apa yang dilakukan Xiu tidak hanya untuk kepentingan pribadinya. Ia pun memasak banyak makanan dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Karena diketahui warga di perbatasan dilanda kemiskinan dan sulit untuk makan akibat menjadi korban peperangan. Di malam harinya, Ning Er telah tiba di kota perbatasan dan menyewa kamar di penginapan. Ia pun memberikan banyak uang karena baru pertama kalinya keluar dari ibu kota. Pemilik penginapan tentu saja sangatlah senang dan memberikan kamar yang terbaik untuknya. Kembali ke ibu kota, terlihat sang raja datang ke kamar Ning Er karena sudah beberapa hari ia tidak melihatnya. Dan ia pun memaksa masuk ke dalam kamar untuk menemui Ning Er. Yang pada akhirnya terbongkar sudah rahasia Ning Er tidak berada di kamar. Dan pelayan itu pun mengaku kalau Ning Er pergi ke kuil selama beberapa hari ini. Meski begitu, pelayan setia milik Ning Er ini tetap berusaha menyembunyikan keberadaan Ning Er sebenarnya. Dan untung saja, sang raja pun percaya. Kemudian istri Dilin bertanya kepada mereka dan di sana keadaan mengatakan jujur kalau Ning Er pergi ke kota perbatasan menyusul kepergian Xiu. Mendengarkan hal tersebut ia pun sangatlah terkejut sampai pingsan di tempat. Setelah sadar, ia berada di rumah dan segera menceritakan masalah itu kepada suaminya. Mereka harus secepatnya memberitahukan masalah ini kepada Xiu dan mendengarkan hal itu, Dilin akan segera mengirim surat kepada Xiu. Sementara itu Xiu mendapatkan informasi kalau Jenderal Gulei pergi ke lembah Losia yang tak jauh dari kota perbatasan. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan mereka akan pergi ke lembah Losia untuk menangkap Jenderal Gulei. Sedangkan Ning Er tersesat, tidak tahu berada di mana. Ia pun melihat desa terpencil dan singgah ke sana. Lalu seorang nenek sangatlah baik hati memberikan ia makanan dan minuman, meskipun ala kadarnya. Setelah mengetahui warga di desa itu adalah korban dari peperangan, ia pun merasa kasihan dan memberikan gelang miliknya kepada sang nenek untuk dijual, supaya mereka bisa membeli makanan yang lebih layak untuk bertahan hidup. Hingga sang nenek sangatlah senang dan memberitahukannya kepada warga desa tersebut. Di malam harinya, Ning Er yang telah bangun dan merasa heran kenapa bisa tidur sampai malam, yang kemudian sang nenek mengajaknya makan bersama. Pada awalnya ia tidak merasa curiga sedikit pun dan makan bersama. Namun setelah keluar, ia baru sadar kuda miliknya sudah dibunuh dan dijadikan bahan makanan. Ia pun sangatlah marah karena bagaimana tidak kuda tersebut adalah satu-satunya alat transportasi yang ia miliki, sekaligus binatang yang sangat ia sayangi. Setelah kabur dari sana, ia pun terjatuh dan tak sengaja bertemu dengan seseorang dan akibat ketakutan ia pun menjadi pingsan. Sementara Xiu akhirnya mendapatkan berita kalau Ning Er pergi ke kota perbatasan seorang diri dan keberadaannya saat ini belum diketahui. Tentu saja hal itu membuatnya sangatlah terkejut dan segera pergi untuk mencari. Kemudian ia pun mendatangi penginapan terakhir Ning Er berada di sana dan pemilik penginapan mengatakan kalau Ning Er pergi ke arah utara. Mendengarkan itu ia sadar arah utara merupakan arah menuju lembah Losia dan ia pun bergegas pergi ke sana. Sementara itu Ning Er diculik oleh pemuda dari suku lembah Losia. Ia pun ketakutan karena berpikir akan dibunuh dan dimakan oleh mereka. Dengan cepat ia pun melepaskan ikatan dan kabur sejauh mungkin.
Untung saja Xiu berhasil menemukan keberadaannya dan Ning Er segera memeluknya karena ketakutan. Di sana Xiu bersama pemuda suku Lembah Losia ternyata saling mengenal satu sama lain. Sementara itu di malam hari, pasukan milik Xiu berhasil tiba di lembah suku Losia. Mereka pun ketakutan karena tempat itu sangatlah mengerikan. Kemudian suku Lembah Losia datang mengepungnya dan untung saja Xiu datang tepat waktu karena ia mengenal orang-orang dari suku Lembah Losia dan mereka pun sangatlah senang bisa bertemu kembali. Hingga singkatnya Xiu bersama pemimpin suku mengobrol empat mata. Ternyata memang benar Jenderal Gulei sempat datang ke suku mereka untuk mengajak bekerja sama. Namun pemimpin suku menolak karena sudah tahu kalau Jenderal Gulei adalah pemberontak. Di sanalah Xiu menjelaskan kalau Jenderal Gulei yang telah membunuh Yinsing, gurunya tersebut. Maka dari itu, ia pun datang mencarinya untuk membalaskan dendam. Setelah itu Xiu meminta Ning Er untuk kembali dan ia akan mengantarkannya ke ibu kota. Namun hal itu ditolak oleh Ning Er karena ia ingin tetap bersamanya. Keesokan paginya Ning Er membawanya ke desa terpencil saat dirinya dijebak dan kudanya dibunuh. Xiu pun berniat membunuh mereka semua karena sudah berani menyakiti Ning Er. Namun sesaat warga desa itu menceritakan hidup mereka yang semakin sengsara. Bahkan untuk makan saja tidak bisa akibat menjadi korban peperangan. Dan mendengarkan hal itu Ning Er pun justru merasa kasihan dan segera pergi dari sana. Sementara di ibu kota, sang raja sudah tahu Ning Er pergi ke kota perbatasan untuk menyusul Xiu. Ia pun memerintahkan Dilin untuk segera pergi menjemputnya pulang. Di sana Dilin menyampaikan informasi kalau saat ini gubernur di kota perbatasan sudah melakukan penggelapan uang pajak sehingga rakyat di kota perbatasan semakin menderita. Kemudian dengan segera Minghai mengambil surat informasi tersebut dan tidak percaya akan berita itu. Bagaimana tidak, gubernur di kota perbatasan tersebut merupakan adiknya sendiri dan ia yakin kalau adiknya tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian sang raja meredakan perdebatan tersebut dengan mengatakan untuk bisa membuktikan semua informasi itu mereka hanya bisa menyerahkannya kepada Suin. Karenanya Suinlah yang saat ini berada di kota perbatasan. Di kota perbatasan, terlihat Suin sedang minum bersama gubernur kota perbatasan bernama Mingzhou, adiknya Minghai. Di sana Mingzhou secara terang-terangan menyuap Suin agar menutup mulut masalah dirinya yang selama ini melakukan penggelapan uang pajak. Namun di sini Suin tidak mungkin menerima uang suap darinya. Yang ada Suin berniat menangkapnya dan akan dibawa kembali ke ibu kota untuk dihukum mati. Di sini Mingzhou pun menjadi marah dan mengaku kakaknya yaitu Minghai yang merupakan menteri militer di ibu kota yang pastinya akan melindunginya. Terlebih lagi Suin tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba siapa sangka Suin memanggil pasukannya dan berhasil menangkap seorang saksi. Bahkan memiliki bukti selama ini Mingzhou memalsukan cap stempel kerajaan Sichuan supaya bisa melakukan penggelapan uang pajak. Kemudian Suin segera memerintahkan pasukan untuk menangkapnya dan akan dibawa kembali ke ibu kota. Sementara itu Xiu bersama anak buahnya mulai berdiskusi cara bagaimana supaya Ning Er bisa mau kembali ke ibu kota karena segala cara sudah ia lakukan, namun tetap saja Ning Er menolak untuk kembali. Setelah itu ia pun menghampiri Ning Er yang sedang menyendiri dan secara perlahan ia meminta Ning Er untuk kembali ke ibu kota karena kota perbatasan sangatlah berbahaya. Namun tetap saja Ning Er tidak mau mendengarkan semua perkataan darinya. Sementara itu Minghai mendapatkan hasil laporan yang ternyata memang benar Mingzhou adiknya tersebut sudah melakukan penggelapan di kota perbatasan. Semua bukti sudah dikumpulkan oleh Suin. Bahkan sebentar lagi Mingzhou adiknya itu akan tiba di ibu kota untuk menerima hukuman. Di sini Minghai menjadi sangatlah terkejut setelah mengetahui kebenarannya dan ia pun menyuruh anak buahnya di sana untuk menjemput adiknya apabila telah tiba di ibu kota karena ia ingin bertemu. Singkatnya pasukan kota perbatasan yang membawa Mingzhou telah tiba di ibu kota. Anak buah Minghai meminta supaya Mingzhou diserahkan kepadanya karena Minghai menteri militer ingin bertemu dengan adiknya tersebut dan pasukan di sana pun terpaksa menyerahkan Mingzhou kepadanya.
Namun setelah bertemu, Ming Hai sangatlah marah dan tidak menyangka kalau adiknya ini akan melakukan kejahatan seperti itu. Karena sebagaimana yang mereka tahu kalau hukuman untuk pejabat yang melakukan penggelapan adalah hukuman mati. Di sana Ming Xiao terus memohon meminta perlindungan karena hanya dirinya lah satu-satunya keluarga Ming Hai yang tersisa. Mendengar hal tersebut hati Ming Hai mulai tergugah dan ia pun akan berusaha supaya adiknya ini tidak dihukum mati. Kemudian Ming Hai pun menemui sang raja dan meminta belas kasihan untuk mencabut hukuman mati kepada adiknya. Namun sang raja juga tidak bisa berbuat apapun karena keputusan berada di tangan Dilin yang merupakan menteri hukum. Sehingga ia pun menyuruh Ming Hai untuk mendiskusikan masalah tersebut kepada Dilin supaya tidak menghukum mati adiknya itu. Singkatnya hari eksekusi pun telah tiba. Terlihat Ming Xiao beserta beberapa bawahannya akan dihukum mati. Dan di saat Ming Xiao hendak dieksekusi mati, seketika ia berteriak, memohon ampunan dan bersedia melakukan apapun asalkan tidak dibunuh. Namun tiba-tiba Dilin pun mengambil golok tersebut dan segera mengeksekusinya tanpa belas kasihan. Hal itu membuat Ming Hai sangatlah terkejut. Lalu ia pun hanya bisa mengatakan kalau seluruh keluarganya telah dihabisi oleh Dilin dan suatu saat nanti karma akan menimpanya. Tanpa peduli apa yang dikatakannya, Dilin segera memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi seluruh para tahanan tersebut. Di saat kembali ke rumah, Dilin menemui istrinya yang saat ini sedang mengandung. Namun tiba-tiba ia tidak berani menyentuh calon anaknya tersebut dan seperti menghindar. Karena saat ini ia mulai dihantui rasa bersalah dan semua perkataannya dari Ming Hai mengenai karma tersebut selalu teringat di kepalanya. Sementara itu Suin kembali mendapatkan pesan dari sang raja yang menyuruhnya untuk kembali ke ibu kota. Awalnya ia menolak untuk kembali sebelum berhasil menangkap Jenderal Gulai. Namun sesaat ia juga mendapatkan satu buah pesan yang bertuliskan kalau Ning Er saat ini berada di kota perbatasan karena menyusul Xiu. Sehingga Suin diperintahkan untuk menjemputnya dan membawa Ning Er kembali ke ibu kota. Kemudian utusan dari Suin datang menemui Ning Er di kota perbatasan dan hendak menjemputnya untuk dibawa pulang atas perintah dari sang raja. Di sana Ning Er tidak bisa berbuat apapun, namun ia meminta waktu 1 hari dan setelah itu ia bersedia kembali ke ibu kota. Singkatnya mereka berdua pun mengobrol 4 mata sebelum berpisah. Yang intinya Ning Er akan tetap menunggunya sampai kapanpun. Ia akan tetap setia menunggunya pulang ke ibu kota. Setelah mengatakan seperti itu, Ning Er lalu pergi dari sana dengan perasaan bersedih. Namun kesedihannya itu ia tutup dengan senyuman. Singkatnya sebelum Ning Er berangkat, Xiu menyiapkan kuda beserta beberapa bekal untuknya. Saat ini Ning Er menyamar menjadi pasukan untuk menutupi identitasnya sebagai seorang putri selama di perjalanan. Di malam hari saat berkumpul dengan pemimpin suku, sesaat Xiu mendapatkan informasi keberadaan Jenderal Gulai saat ini sudah ditemukan. Ia pun meminta pasukannya untuk berhenti minum dan segera bersiap karena keberadaan Jenderal Gulai sudah berhasil ditemukan dan mereka harus segera bertindak. Sementara Jenderal Gulai bersama sisa pasukannya masih terus melakukan perjalanan yang ternyata mereka menuju ke kerajaan suku utara untuk mendapatkan perlindungan dan berniat mengkhianati kerajaan Sichuan. Tak lama kemudian, Xiu bersama pasukannya pun datang menyerang mereka semua. Terlihat Xiu bertarung melawan Jenderal Gulai untuk membalaskan dendamnya. Di saat ia hampir saja berhasil membunuhnya, tiba-tiba seekor burung elang milik kerajaan suku utara datang mengganggu sehingga Jenderal Gulai terjatuh dari jurang tersebut. Yang ternyata ia masih selamat meskipun dalam kondisi terluka parah. Di sana ia bertemu dengan pria bertopeng dari kerajaan suku utara. Namun setelah itu ia pingsan di tempat. Kemudian Xiu bersama pasukannya mencari keberadaannya dan turun ke jurang tersebut. Namun keberadaan Jenderal Gulai gagal ditemukan dan telah menghilang. Di sini Xiu pun menyadari kalau kerajaan suku utara yang telah menyelamatkannya. Karena bagaimanapun juga Jenderal Gulai menyimpan informasi dari kerajaan Sichuan. Kemudian keesokan harinya, Jenderal Gulai telah terbangun bersama anak buahnya di sana dalam posisi terikat. Tetua dari kerajaan suku utara mendatangi mereka dan melakukan sebuah ritual.
Setelah ritual itu selesai dilakukan, tetua di sana pun mengatakan kalau Jenderal Gulei bersama anak buahnya sudah disucikan kembali dan resmi bergabung dengan kerajaan suku utara. Sementara itu sang raja memanggil seluruh bangsawan yang ada di kerajaan untuk membahas masa depan kota perbatasan nantinya. Di sana tidak ada satupun dari para bangsawan itu yang mau pindah ke kota perbatasan untuk menjadi gubernur karena mereka ketakutan. Bahkan tidak sedikit dari mereka setuju apabila sang raja melepaskan kota perbatasan dan diserahkan kepada kerajaan suku utara supaya peperangan ini bisa dihentikan. Tak lama kemudian, Dilin pun datang ke sana. Jelas ia menjadi sangatlah marah atas perkataan mereka semua karena seluruh pasukan berkorban nyawa untuk berperang mempertahankan kota perbatasan. Lalu sang raja meredakan perdebatan tersebut dan meminta Dilin untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Dilin membunuh salah satu bangsawan sebagai bentuk peringatan kepada bangsawan lainnya agar tidak berbicara sembarangan. Mereka pun sangatlah terkejut melihat itu, dan bahkan sang raja sekalipun tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu Ning-Er akhirnya telah kembali ke rumah diantar dengan selamat oleh Suin. Li King, anak angkat sang raja di sana, menyuruh Ning-Er untuk masuk karena pamannya itu sedang memanggil. Di sini Ning-Er meminta maaf atas tindakannya dan sang raja pun tidak marah atas apa yang telah diperbuatnya. Di sini Ning-Er menceritakan banyak hal tentang pengalamannya pergi ke kota perbatasan. Banyak korban jiwa dan warga yang menjadi korban akibat peperangan tersebut. Ia pun memutuskan untuk menjadi penerus sang raja agar kelak di saat ia menjadi pemimpin kerajaan Sichuan, ia bisa mensejahterakan kota perbatasan. Dan mendengar hal tersebut sang raja pun begitu sangatlah senang. Sementara di kota perbatasan bagian barat diserang oleh Jenderal Ludi dan seluruh pasukan di sana langsung dihabisi tanpa tersisa. Ludi bisa menyerang secara diam-diam seperti ini akibat bantuan informasi dari Jenderal Gulei. Kemudian berita itu pun terdengar ke telinga sang raja. Maka dari itu sang raja memanggil Suin dan memerintahkannya kembali pergi ke kota perbatasan untuk memperkuat pertahanan. Suin tentu saja bersedia menjalankan perintah. Namun sebelum itu, ia ingin membahas perjodohan dari sang raja. Ia berterus terang sudah mencintai keadaan putri kerajaan suku utara. Jelas hal itu membuat sang raja sangatlah terkejut dan tidak setuju. Bagaimanapun juga dua kerajaan saat ini sedang berperang. Bagaimana mungkin Suin menikahi wanita dari kerajaan musuh? Di sana Suin berjanji akan memenangkan perang dan mengalahkan kerajaan suku utara. Setelah itu ia akan kembali ke ibu kota dan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia ingin menjadi warga biasa supaya bisa menikahi Kadan dan hidup sederhana. Sesaat sang raja memberikan sepasang gelang untuk Suin bersama Kadan. Anggap saja itu merupakan hadiah darinya. Dengan segera Suin pergi menemui Kadan dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Sang raja setuju akan hubungan mereka berdua asalkan ia memenangkan peperangan kali ini. Jelas Kadan menolak hal tersebut karena ia lebih memilih tidak bersamanya daripada Suin pergi berperang yang kemungkinan ia akan mati. Namun Suin terus memeluknya sambil mencoba menjelaskan kalau ia akan kembali dengan selamat. Singkatnya, Suin telah tiba di Teluk Bulan, kota perbatasan bagian barat. Di sana ia tidak menemukan pasukan yang berjaga. Lalu ia mendapatkan informasi salah satu pasukan yang dibantai oleh kerajaan suku utara masih ada yang selamat. Dan dengan segera ia pun pergi menemuinya. Terlihat pasukan tersebut seperti trauma berat dan menjadi gila. Dan melihatnya seperti itu, Suin memerintahkan pasukan untuk segera berangkat ke kota perbatasan secepat mungkin. Sementara di ibu kota, sang raja memanggil Dilin dan memberikan perintah untuk segera berangkat ke kota perbatasan dalam membantu Suin berperang melawan kerajaan suku utara. Awalnya Dilin sempat menolak karena istrinya saat ini sedang mengandung. Namun sang raja berjanji akan memerintahkan banyak pasukan dan pelayan untuk menjaga istrinya tersebut. Mendengar hal itu, Dilin menerima perintah dari sang raja dan akan segera berangkat. Sebelum pergi, Dilin berpamitan kepada istrinya dan berjanji akan kembali secepat mungkin agar ia bisa melihatnya melahirkan anak mereka. Dan sang istri memintanya untuk tenang saja karena ia akan menjaga diri baik-baik.
Sementara di kerajaan suku utara, Jenderal Ludi membawa jasad dari pasukan kota perbatasan yang telah ia habisi dan menunjukkannya kepada sang raja kerajaan suku utara. Setelah itu sang raja menyuruh Jenderal Gulai memakan daging dari jasad tersebut untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap kerajaan suku utara. Karena bagaimanapun juga ia seorang pengkhianat dari kerajaan Sichuan, bisa saja Jenderal Gulai kedepannya akan mengkhianati kerajaan suku utara. Demi menunjukkan kesetiaannya, Jenderal Gulai lalu mengambil pisau dan hendak memakan jasad manusia di sana. Namun tiba-tiba sang raja menghentikan yang ternyata ia hanya mengujinya saja. Saat ini ia yakin Jenderal Gulai berada di pihaknya. Bahkan diberikan jabatan sebagai seorang komandan untuk mengatur strategi perang nantinya. 有3个人特别要注意。 Singkatnya, Suin bertemu dengan Xiu di kota perbatasan dan mereka pun membahas pergerakan kerajaan suku utara saat ini. Xiu lalu menunjukkan sebuah peta dan ia yakin kalau Jenderal Gulai akan membawa pasukan kerajaan suku utara untuk menyerang kota perbatasan bagian utara. Dan sebelum itu terjadi, mereka harus segera bertindak. 只取怕一城。不用了。 Sedangkan Dilin sedang berada di benteng kota perbatasan yang sedang diperbaiki. 亲自去请他们。 Di sisi lain, seluruh jenderal dan kedua anak sang raja kerajaan suku utara sedang dikumpulkan. Sang raja mengutus anak keduanya yang bernama Lusa untuk mengatur strategi perang dan mengerahkan seluruh pasukannya. Lusa tentu saja bersedia menjalankan perintah tersebut dan ia pun meminta izin untuk menggunakan Jenderal Gulai agar berada di sisinya. Karena bagaimanapun juga Jenderal Gulai berasal dari kerajaan Sichuan, setidaknya bisa memberikan sedikit informasi mengenai taktik perang yang biasa digunakan kerajaan Sichuan. 陛下， Di sisi lain, sang raja kerajaan Sichuan sedang memperkenalkan seorang pemuda bangsawan bernama Tuan Ma kepada Ning Er. Ia ingin mereka berdua mengenal lebih dekat satu sama lain karena Tuan Ma adalah pemuda terpelajar yang sangat terkenal. Ning Er hanya tersenyum kepada sang raja, padahal di dalam hatinya ia sudah tahu maksud dari pamannya tersebut. 可从林家购入部分军需物资和粮。 Setelah keluar, Ning Er meminta Tuan Ma untuk tidak berpikiran macam-macam karena di hatinya hanya ada Xiu. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Ma lalu tersenyum karena ia sudah tahu mereka berdua yang sejak kecil sudah bersama-sama. Ia pun mendoakan semoga Xiu bisa kembali dengan selamat dari medan peperangan. 虽时常会耍些小错，家中世代经商，走过的地。 Sementara di kota perbatasan, Xiu mendapatkan informasi Suin sudah bergerak menyerang kota Pali milik kerajaan suku utara. Ia pun berniat mengajak anak buahnya untuk segera menyusul pergi ke sana tanpa harus mengajak pasukannya. Karena mereka tahu pasukan yang baru saja ia rekrut saat ini tidak ahli dalam berperang. Namun siapa sangka pasukannya datang ke sana karena mereka tidak setuju apabila Xiu pergi berperang tanpa mengajak mereka. Oleh karena itu, diputuskanlah esok hari mereka akan berangkat. Singkatnya, Suin bersama pasukannya berhasil menyelinap masuk ke dalam kota Pali, salah satu kota milik kerajaan suku utara. Kebetulan pasukan yang berjaga sedang tidur di sana, sehingga Suin dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Dan setelah itu membuka pintu gerbang supaya pasukannya bisa masuk ke dalam. Terlihat jenderal terkuat milik kerajaan suku utara bernama Jenderal Yu mendapatkan informasi kota Pali sudah dikuasai oleh Suin. Mendengar hal itu tentu saja ia sangatlah terkejut, namun ia tidak mau bertindak gegabah. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu memutuskan sumber mata air ke kota Pali. Cepat atau lambat bersama pasukannya akan kekurangan pasukan mata air. Di saat Suin bersama pasukannya sedang melemah, barulah mereka akan menyerang dan merebut kembali kota Pali. Dari sinilah kita mengetahui kota Pali ternyata sebelumnya milik kerajaan Sichuan yang dirampas oleh kerajaan suku utara di saat dulu. Inilah alasan Suin mengambil kembali kota tersebut dan ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan pokok bahan makanan beserta memastikan sumber mata air agar tetap tersedia supaya pasukan mereka bisa tetap makan dan minum. Keesokan harinya, Suin mendapatkan laporan sumber mata air di kota Pali sudah diputus, sehingga stok air saat ini tidak banyak. Mendengarkan hal itu, Suin sadar ini pasti perbuatan dari Jenderal Yu milik kerajaan suku utara. Satu-satunya yang dapat dilakukan saat ini adalah membunuh Jenderal Yu dan mendapatkan kembali stok sumber mata air. Karena bukan hanya mereka yang membutuhkan, namun seluruh warga di kota Pali juga membutuhkannya.
Sementara itu Xiu telah tiba di depan kerajaan suku Tara. Ia pun mendapatkan informasi sumber mata air di kota Pali sudah diputus oleh Jenderal Liu. Mendengarkan itu ia pun berniat memasuki kerajaan suku Tara seorang diri dan meminta pasukannya tetap menunggu di sana. Kemudian di malam hari, Jenderal Liu didatangi oleh pasukannya dengan mengatakan kalau gerbang kerajaan suku utara tiba-tiba diserang oleh seorang misterius. Bahkan seluruh pasukan yang berjaga dihabisi tanpa tersisa. Tentu saja hal itu membuatnya sangatlah penasaran siapa pemuda tersebut. Tak lama kemudian datang salah satu pasukan memberikan laporan dan mengaku ia adalah Jenderal Gulai untuk memberikan surat dari sang raja kerajaan suku utara. Jenderal Liu mulai curiga karena tidak ada satupun pasukan yang menggunakan topeng sepertinya. Ternyata itu adalah Xiu yang sedang menyamar. Karena sudah ketahuan ia pun menyerangnya. Disinilah Xiu kembali menggunakan kekuatannya sehingga sebelah tangan Jenderal Liu langsung terputus. Setelah itu Suin mendapatkan laporan terdapat pasukan yang menyerang gerbang kerajaan suku utara dan memotong sebelah tangan Jenderal Liu, dan saat ini pasukan tersebut berada di depan kota Pali. Karena penasaran ia pun menggunakan teropong untuk melihat, dan di sana terdapat spanduk yang bertuliskan adik ketiga yang tampan dan pemberani, sehingga Suin pun sadar itu adalah Xiu bersama pasukannya. Dengan segera ia pun pergi untuk menjemputnya dan membawanya masuk ke dalam kota. 哥，我这个乞丐可不是这个。走。 Singkatnya, Jenderal Liu mendapatkan perawatan khusus. Akibat peristiwa itu, ia pun sangat dendam dan penasaran siapa pemuda yang menyerangnya barusan, sehingga ia pun bersumpah akan membalaskan dendamnya tersebut. Tak lama kemudian Lusa sama Jenderal Ludi datang menjenguk. Mereka merasa heran bagaimana bisa ada penyusup yang mampu memotong sebelah tangannya itu, karena semua orang tahu Jenderal Liu adalah jenderal terkuat. Lalu Lusa mengatakan kalau ia berjanji akan membalaskan dendamnya dan membunuh penyusup yang telah memotong sebelah tangannya itu. Ternyata sadari tadi Lusa hanya bersandiwara. Ia bersama Ludi langsung tertawa karena sejak awal Lusa memang tidak menyukai Jenderal Liu. Melihatnya saat ini menjadi orang cacat membuat Lusa begitu sangatlah senang. 雷洪哪有那是收留他的好机会？在我。 Sementara itu pemuda bangsawan sedang dipaksa bekerja untuk memperbaiki tembok pertahanan kota perbatasan. Mereka pun mengeluh karena mereka direndahkan apabila bekerja seperti itu. Salah satu pemuda bangsawan berniat untuk pergi dari sana, namun tiba-tiba Dilin datang ke sana dan menendangnya hingga terpental. Tidak berhenti sampai di situ, pemuda tersebut pun langsung dieksekusi mati. Terlihat semua pemuda bangsawan langsung ketakutan dan tidak ada yang berani melawan. Di sana Dilin mengatakan dia tidak mau tahu. Dalam waktu seminggu tembok pertahanan tersebut harus sudah selesai. Apabila ada yang berani melanggar perintahnya, maka akan ia bunuh. Sementara itu Lusa memerintahkan Jenderal Gulai untuk memimpin pasukan dan menyerang kota Pali. Di sana terlihat jelas Lusa adalah orang pengecut yang sengaja menyuruhnya untuk berperang. Dan hal itu tentu saja disadari oleh Jenderal Gulai. Namun ia sendiri tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti perintahnya. 3日，你跟着哥大人。 Kemudian ia pun kembali ke markas untuk menceritakan masalah itu kepada anak buahnya di sana. Padahal sejak awal mereka berdua datang ke kerajaan suku utara untuk mencari perlindungan. Namun nyatanya tetap sama saja. Dan hal tersebut membuat Jenderal Gulai sangatlah kesal. 出奇招。 Keesokan harinya Jenderal Gulai membawa ribuan pasukan menuju ke kota Pali. Tidak hanya itu, ia juga dengan sengaja memanfaatkan warga tidak berdosa untuk berada di garis depan sambil dipaksa mendorong kereta senjata yang sangatlah besar. Setelah itu Jenderal Gulai memerintahkan pasukannya membawa warga ke garis depan dan siap melakukan penyerangan. Terlihat Xiu bersama Suin yang melihat itu tentu saja menyadari rencana busuk dari Jenderal Gulai yang sengaja meletakkan warga tidak berdosa ke garis depan agar mereka tidak bisa menyerang. Maka dari itu, penyerangan kali ini akan diambil alih oleh Xiu. Tanpa perintah darinya, seluruh pasukan dilarang melepaskan anak panah karena mereka harus menyelamatkan warga yang tidak bersalah terlebih dahulu supaya tidak menjadi korban. Kemudian ia pun pergi menyusun sebuah rencana. Ternyata ia menyiapkan sebuah senjata khusus. Lalu setelah itu seluruh bahan tersebut dimasukkan ke dalam bola meriam.
Kemudian bola meriam yang berisikan tepung lalu dilempar sehingga pasukan musuh berhasil dilumpuhkan dan tidak bisa melihat dengan jelas. Inilah rencana yang dibuat oleh Xiu. Setelah berhasil melumpuhkan sebagian pasukan musuh, mereka akan menyelamatkan warga yang tidak bersalah di garis depan dan dibawa masuk ke dalam kota Pali melewati pintu samping. Kemudian Suin bersama pasukan diutus untuk menjemput warga tersebut. Melihat itu semua, Jenderal Gulai menjadi sangatlah marah. Ia pun memerintahkan pasukan untuk segera mengejar dan menangkap kembali warga yang sudah kabur. Namun pasukan yang ia utus dijebak dan tidak bisa keluar dari kota Pali. Kemudian Xiu memerintahkan Suin untuk turun berperang, namun ia hanya memiliki waktu 1 jam saja. Mengingat mereka masih kalah jumlah apabila memaksa untuk tetap berperang. Singkatnya, setelah 1 jam kemudian, Xiu pun tidak melihat Suin dan ia pun merasa khawatir. Dengan segera ia pun turun ke medan perang seorang diri untuk menjemputnya kembali. Anak buahnya di sana sangatlah terkejut. Ternyata Xiu hebat dalam bela diri. Setelah Xiu berhasil membawa Suin bersama pasukan untuk kembali, bola meriam langsung dilempar untuk menghambat pasukan musuh agar tidak mengejar. Karena hal itu, Jenderal Gulai memerintahkan pasukannya untuk mundur karena ia sadar mustahil bisa menang. Singkatnya, peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh mereka. Semua orang menjadi sangatlah senang berkat strategi yang sangat cerdas dari Xiu, sehingga mereka bisa menang tanpa harus berkorban nyawa. Lalu berita kekalahan kerajaan Suku Utara terdengar ke telinga Jenderal Liu, dan anak pertama dari raja kerajaan Suku Utara di sana bernama Bai Ming sangat kesal kepada adiknya yaitu Lusa karena mengirim Jenderal Gulai untuk memimpin perang. Jenderal Liu pun menjawab ia curiga Suin memiliki seseorang yang sangat cerdik di belakangnya. Karena bagaimanapun juga kerajaan Sichuan tidak pernah menggunakan strategi perang seperti itu, dan ini baru pertama kalinya. Maka dari itu saat ini giliran mereka berdua yang harus turun berperang dan tidak boleh sampai kalah. Jenderal Liu meskipun sebelah tangannya sudah terputus, namun ia akan tetap turun berperang sambil mencari pemuda yang sudah membuatnya seperti ini untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu mereka berdua sedang mengobrol sambil Suin menunjukkan gelang pemberian dari sang raja sebagai tanda sang raja menyetujui hubungan ia bersama Kadan. Namun syaratnya ia harus bisa memenangkan perang saat ini. Xiu pun bertanya apabila sang raja tetap ingkar janji dan tidak menyetujui hubungan mereka berdua, apa yang akan Suin lakukan? Lalu Suin pun menjawab terpaksa ia akan melakukan pemberontakan, dan Xiu lalu tersenyum dengan mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh Suin, ia akan tetap mendukungnya. Di tempat lain, terlihat Jenderal Liu yang didatangi seekor burung yang merupakan penasihat militer kerajaan utara yang memiliki kemampuan khusus sama seperti Xiu. Kedatangannya ke sini untuk memberitahukan siapa yang telah memotong tangan Jenderal Liu tersebut, yang merupakan salah satu dari jenderal di kerajaan Sichuan. Oleh karena itu, ia meminta Jenderal Liu untuk berhati-hati karena orang tersebut memiliki kemampuan seperti dirinya yang tidak seperti manusia biasa. Sedangkan saat ini Xiu merasa kebingungan akan pasukan musuh yang berada di depan kota Pali dan tidak bergerak sama sekali selama beberapa hari terakhir ini. Lalu datanglah salah satu prajurit yang melaporkan kalau persediaan makanan mereka akan segera habis. Dengan mendengar hal itu, Xiu baru menyadari jika pasukan musuh sedang menunggu mereka tidak memiliki tenaga dikarenakan mereka yang kekurangan persediaan makanan, sehingga Suin pun akan mengirim surat kepada Dilin untuk meminta bantuan.
Sehingga pesan tersebut pun telah sampai kepada Dilin, yang dimana kondisi Xiu dan Swin saat ini dalam posisi terdesak karena persediaan makanan mereka sebentar lagi akan habis, sedangkan pasukan musuh berada di depan yang sedang menunggu mereka kehabisan makanan dan tidak memiliki tenaga agar mereka mudah dikalahkan oleh kerajaan suku utara tersebut. Mendengar hal itu membuat Dilin menjadi kesal terhadap kedua saudaranya itu dengan menganggap mereka berdua manusia yang sangatlah bodoh, sehingga ia pun akan menyusul ke sana untuk membantu mereka. Yang seketika itu salah satu jenderal di sana merasa bingung dan bertanya kenapa Dilin ingin pergi menyelamatkan kedua saudaranya tersebut, padahal sebelumnya Dilin menganggap kedua saudaranya itu manusia yang bodoh. Dengan tersenyum Dilin pun mengatakan kalau ia juga merupakan orang bodoh yang ketiga seperti kedua saudaranya itu. 没错。 Dan film pun tamat untuk session yang pertama, dan untuk session yang kedua belum tahu kapan rilisnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.